pimpin DPRD beserta pejabat Nusa Tenggara Timur tiba di ruang sidang utama. Rapat paripurna ke-29 pada masa persidangan 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2023-2024 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Romero. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Ibu Bapak Wakil-Wakil Ketua dan Ibu Bapak Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah beserta para staf ahli, asisten dan pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa baik cetak maupun elektronik, singkatnya hadirin paripurna dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran telah hadir 40 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dengan demikian maka quorum tercapai sesuai ketentuan pasal 100 ayat 1 huruf C kata tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka rapat paripurna ke-29 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna ini terdiri dari 1. Pengesahan risalah rapat paripurna ke-24, ke-26 dan ke-27 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 dan 2. Penyampaian laporan badan anggaran dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PDB Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Sebelum masuk pada agenda sebagaimana dimaksud, perlu saya tanyakan apakah materi rapat tersebut sudah diterima oleh Ibu Bapak anggota yang terhormat? Terima kasih. Kita akan masuk pada acara pertama, yaitu pemisahan risalah rapat paripurna ke-24, ke-26 dan ke-27 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024. Setelah membaca dan mencermati apakah ketiga risalah paripurna tersebut dapat disetujui untuk disahkan? Setuju Bapak Ibu? Terima kasih. Dan dengan demikian maka risalah rapat paripurna ke-24, ke-26 dan ke-27 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 disahkan sebagai dokumen resmi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna dewan yang terhormat, selanjutnya kita akan masuk pada acara berikut, yaitu penyampaian laporan badan anggaran dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Untuk itu kepada badan anggaran disilakan. Laporan badan anggaran dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Yang terhormat Ketua DPRD, para Wakil Ketua, dan Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat
Singkatnya, hadirin paripurna Dewan yang terhormat. Pada kesempatan yang pertama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas kasih dan keperkenaannya sehingga Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah dapat menyelesaikan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Hadirin paripurna Dewan yang terhormat, Badan Anggaran memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas capaian kinerja keuangan yang diraih, yakni opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Opini WPP tahun ini merupakan tahun ke-9 yang diraih secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2015. Hal ini tentunya merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan karena merupakan pernyataan profesional pemeriksa keuangan yang menunjukkan kewajaran informasi keuangan dan tata kelola keuangan entitas secara umum telah baik sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, perkenankan Badan Anggaran menyampaikan laporan Badan Anggaran dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023 sebagai berikut. Romawi pertama, pendahuluan. Badan Anggaran bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023 yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan merujuk pada 1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. 2. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. 3. Pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. 2. Romawi hasil pembahasan. 1. Realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. 1. Pendapatan daerah sebesar 4.487.387.195 rupiah atau 94,07% dari target 4.945.685.870 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah sebesar 1.435.167.291 rupiah atau 83,31% dari target sebesar 1.792.170.870 rupiah. B. Pendapatan transfer sebesar 3.948.968.455 rupiah atau 99,79% dari target sebesar 3.201.541.919
rupiah atau 88,57% dari target 3.596.411.635 rupiah. B. Belanja modal sebesar 612.343.685 rupiah atau 97,38% dari target sebesar 638.521.309 rupiah. C. Belanja tidak terduga sebesar 707.344.000 rupiah atau 6,40% dari target 11.50.939.527 rupiah. D. Belanja transfer sebesar 653.359.359 rupiah atau 100,50% dari target sebesar 650.294.350 rupiah. 3. Surplus atau defisit sebesar 193.937.339.937 rupiah atau 800,85% dari target 20.400.219.049 rupiah. 4. Pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar 222.294.475 rupiah atau 86,05% dari target sebesar 250.203.344.400 rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 264.269.266.206 rupiah atau 95,11% dari target sebesar 278.463.453 rupiah. C. Pembiayaan neto sebesar 42.781.730 rupiah atau 209,69% dari target minus 20.400.219.049 rupiah. 5. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran silpa tahun anggaran 2023 sebesar 121.211.058.206 rupiah. 2. Hasil pembahasan badan anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023, maka Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan pendapat sebagai berikut. 1. Romawi pendapatan. A. Pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Anggaran merekomendasikan kepada pemerintah untuk 1. Melakukan intensifikasi dan optimalisasi penggalian sumber PAD serta konsolidasi data jumlah kendaraan bermotor dengan jasa harja dan kepolisian dalam rangka mewujudkan sistem informasi satu data khususnya terhadap pajak yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. 2. Realisasi retribusi daerah pada setiap tahunnya tidak pernah mencapai target. Oleh sebab itu Banggar menyarankan A. Penetapan target retribusi harus dilakukan dengan analisa terhadap potensi yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah. B. Kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap retribusi daerah harus diberikan
Tiga, banyak peraturan daerah yang telah ditetapkan, khususnya Perda yang mendukung peningkatan PAD, belum optimal dalam implementasinya. Oleh sebab itu, Banggar merekomendasikan agar dievaluasi kembali dan ditingkatkan implementasinya, serta membentuk perda-perda baru yang spesifikasi bagi peningkatan PAD. 4. Melakukan revitalisasi UPTD pada dinas-dinas kemakmuran, antara lain peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perhubungan, koperasi dan perikanan dan kelautan menjadi lebih optimal. 5. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui kerjasama operasional dan kerjasama pemanfaatan terhadap aset pemerintah Provinsi NTT yang ada baik di dalam maupun di luar daerah. 6. Samsat online merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang berdampak pada peningkatan PAD. Oleh karena itu, Badan Anggaran merekomendasikan agar dibenahi dan terintegrasi penuh dengan Bank NTT. 7. Pemerintah provinsi harus berupaya lebih maksimal berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka mendapatkan sumber-sumber pendanaan melalui dana transfer daerah, dana alokasi khusus dan alokasi umum dan dana bagi hasil. 8. Sehubungan dengan menurunnya PAD yang bersumber dari nilai-nilai pendapatan asli daerah yang sah, agar pemerintah provinsi segera melakukan optimalisasi. 9. Berkaitan dengan mesin insinerator, Banggar meminta segera dioperasikan sehingga selain memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pembakaran limbah bahan berbahaya beracun atau B3 juga akan berdampak bagi peningkatan PAD. B. Badan usaha milik daerah. Banggar merekomendasikan agar mengevaluasi kinerja BUMD secara objektif dan menyeluruh, antara lain: 1. PT Flowpower sampai dengan saat ini tidak menghasilkan kontribusi terhadap PAD dan menimbulkan permasalahan kendati telah didukung dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Provinsi NTT, yaitu pengelolaan 3 unit KPR, di mana 2 unit diantaranya bersubsidi, ikut serta dalam pengadaan beras CPS dan beras PNS, diserahi tugas mengelola Hotel Sasando dan Hotel Plago Labuan Bajo, dijadikan sebagai mitra pengelolaan 7 destinasi pariwisata estate, diberi hak istimewa untuk mengelola pariwisata Taman Nasional Komodo, diberi kepercayaan ekspor sapi ke Provinsi DKI Jakarta dan lain-lain. Tetapi kondisinya tetap saja memprihatinkan, bahkan terancam bubar dan masa tugas direksinya sudah berakhir pada pertengahan Maret 2024, namun belum diganti sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, Banggar merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan audit secara menyeluruh atau komprehensif terhadap PT Flowpower sebagai dasar untuk memenanginya dan memilih pengurus yang profesional dan berreputasi serta tidak memiliki konflik kepentingan. Banggar juga memandang pemerintah Provinsi NTT perlu melikuidasi PT Flowpower dan segera menentukan core bisnisnya. 2. PT KAI Polok belum dapat menjalankan misinya mengelola kawasan seluas 900 hektar karena belum diberi pernyataan modal yang cukup sesuai peraturan daerah Provinsi NTT nomor 6 tahun 2019 tentang pendirian PT Kawasan Industri Polok dan peraturan daerah Provinsi NTT nomor 3 tahun 2020 tentang pernyataan modal daerah pada PT Kawasan Industri Polok. Sebagian besar lahan PT KAI Polok juga belum memiliki kekuatan hukum tetap atau belum bersertifikat. Oleh karena itu, Banggar merekomendasikan agar mulai tahun 2025 PT KAI Polok diberi tambahan pernyataan modal yang memadai untuk menjalankan tupoksinya. Banggar juga meminta agar pemerintah provinsi segera melakukan sertifikasi lahan KAI Polok yang belum disertifikat dan mengambil langkah-langkah yang pasti dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan hukum atas okupasi lahan tersebut. 3. PT Jamkrida sudah menunjukkan kinerja positif sehingga diharapkan dapat menjadi garda terdepan membantu UMKM dalam mengakses pinjaman di lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya. 4. PT Bank NTT menghadapi masalah degradasi jika modal inti minimumnya sebesar 3 triliun tidak segera dipenuhi. 1.
2024. Di samping itu, gonjang-ganjing pemerintahan tentang Bank NTT sangat meresahkan publik. Bank NTT seolah-olah menjadi ajang pertarungan berbagai kepentingan yang dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Bank NTT semakin merosot. Selanjutnya, RUPS LB Bank NTT pada tanggal 8 Mei 2024 telah mengambil dua keputusan penting, yaitu persetujuan kerjasama KUB dengan Bank DKI dan perubahan kepengurusan Bank NTT. Oleh karena itu, Banggar merekomendasikan sebagai berikut. 1. Mempercepat proses persetujuan OJK Pusat melalui fit and proper test bagi pengurus yang baru ditunjuk oleh RUPS LB. 2. Membuat timeline proses kerjasama KUB Bank NTT dengan Bank DKI baik pada tingkat PSP maupun tingkat manajemen bank. Diharapkan agar penandatanganan perjanjian kerjasamanya dapat dilaksanakan sebelum tanggal 17 Agustus tahun 2024. 3. Hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi teknisnya adalah klausul buyback saham, limitasi waktu kerjasama dan kadar keikutsertaan Bank DKI pada tataran manajemen Bank NTT. 4. Seluruh perkembangan negosiasi kerjasama KUB Bank NTT dengan Bank DKI disampaikan kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Perlu dibuatkan rencana cadangan untuk mengantisipasi apabila menemui jalan buntu. C. Aset atau barang milik daerah. Aset barang atau barang milik daerah yang strategis dengan nilai yang besar belum dikelola secara baik dan profesional, di antaranya sebagai berikut. 1. Tanah dan hotel Sasando diambil alih secara sepihak dan menimbulkan masalah hukum pada masa yang akan datang. Hotel Sasando ini diserahkan pengelolaannya kepada PT Floromor yang kemudian dibuatkan anak perusahaan sebagai pengelolanya. Sampai dengan sekarang kontribusinya pada PAD terus menurun, bahkan nihil sama sekali pada tahun 2023. Oleh karena itu direkomendasikan agar pengelolaan Hotel Sasando ditinjau kembali dengan cara dimerger PT Floromor atau di KSO-kan dengan grup atau kelompok pengelola hotel yang profesional melalui kajian yang mendalam. 2. Hotel Plato diambil alih secara paksa dan setiap oleh pemerintah provinsi dan diserahkan begitu saja pengelolaannya kepada PT Floromor tanpa memperhatikan regulasi dan kemampuan PT Floromor. Akibatnya, pemerintah provinsi kehilangan pendapatan setiap tahun senilai 250 juta rupiah, menimbulkan masalah hukum yang komplikat, serta diterlantarkan oleh PT Floromor yang diberikan mandat pengelolaan. Oleh karena itu direkomendasikan agar pemerintah provinsi NTT segera mengambil langkah-langkah tepat untuk menyelesaikan masalah hukumnya secara cepat dan dilanjutkan renegosiasi dengan mitra KSO sebelumnya.
kegiatan operasi pabrik semen Kupang hampir tak ada lagi. Oleh karena itu direkomendasikan agar pemerintah Provinsi NTT melakukan pendekatan intensif dengan Bank Mandiri sebagai pemegang saham mayoritas agar ada kejelasan tentang prospek pabrik semen Kupang ke depan dan status tanah pemerintah Provinsi NTT yang dikelola oleh PT Semen Kupang. 6. Aset tanah kawasan Resipai belum jelas bagaimana pengelolaannya secara keseluruhan dan hanya dipakai untuk pemeliharaan sapi yang jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu direkomendasikan agar pemerintah Provinsi NTT membuat grand design pemanfaatan kawasan Resipai dengan mencari mitra kerja bidang peternakan yang serius dan kredibel dengan tetap memberikan edukasi serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar kawasan Resipai. 7. Pengelolaan 7 destinasi pariwisata estate antara lain Fortunas, Mulut Seribu, Lama-Lema, Pantai Liman, Worldwide dan lain-lain yang dibangun dengan biaya puluhan miliar rupiah belum dilakukan secara personal. Oleh karena itu direkomendasikan agar pemerintah Provinsi NTT menyelesaikan tuntas masalah tanahnya dan pencarian mitra KSO yang profesional jika perlu dilakukan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 8. Aset tanah pemerintah Provinsi NTT yang berada di luar NTT dan diterlantarkan seperti kapling tanah di Bandung, Jakarta, Depok, dan Yogyakarta. Oleh karena itu direkomendasikan agar pemerintah Provinsi NTT mencari mitra KSO yang bisa mengelola aset-aset tersebut sehingga mendatangkan manfaat pada PAD, khusus tanah di Kota Bandung, supaya memperuntukkannya untuk asrama mahasiswa sesuai sertifikat diubah terlebih dahulu menjadi peruntukan usaha. 9. Aset pemerintah Provinsi NTT yang bermasalah dan kemudian diterlantarkan, yaitu NTT Men Pancasila dan GOR. Oleh Banggar direkomendasikan agar pemerintah Provinsi NTT secepatnya mencari jalan keluar yang tepat sehingga ketiga bangunan tersebut dapat dilanjutkan pembangunannya. 10. Kondisi instalasi daerah bidang peternakan seperti kambing etawa di Sunggili, babi di Tarus, sapi di Lili dan Konda Maloba di Sumba Tengah, dan instalasi kerbau di Desa Pondokogila, Sumba Barat Daya, bidang perikanan seperti di Tabrolong dan Noikele, Osaka, Wajalambo serta Mulut Seribu dan Pulau Sumau serta Kebun Dinas di Kabupaten Kupang dan TTS. Demikian juga instalasi daerah yang ada di seluruh kabupaten lainnya, semuanya mengalami kemunduran dalam 5 tahun terakhir. Oleh karena itu Banggar merekomendasikan agar pemerintah provinsi segera melakukan revitalisasi pada tahun 2025 dengan penyediaan anggaran yang memadai dan instalasi daerah atau tanah pemerintah Provinsi NTT yang terlantar di kabupaten kota agar dapat diinventarisir dan didaya gunakan. 2. Rumawi belanja. 1. Berkaitan dengan kapasitas dan ruang fiskal daerah yang terbatas, maka tahun 2024 Badan Anggaran merekomendasikan agar belanja difokuskan pada program kegiatan yang sifatnya produktif dan berdampak langsung pada peningkatan PAD. 2. Badan Anggaran menegaskan agar pemerintah provinsi harus disiplin dalam pengelolaan anggaran. Diperlukan konsistensi antara dokumen anggaran KUH PPAS APBD dan Perbu Penjabaran APBD dan membatasi pengeluaran denda oleh perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Sehubungan dengan hasil pemantauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT di 22 kabupaten kota seluruh NTT, ditemukan kenyataan bahwa ruas dalam provinsi dengan konstruksi GO dan GO Plus telah rusak. Bahkan ada yang kondisi rusaknya lebih parah lagi sebelum diintervensi dengan dana pinjaman PEN. Bahkan menurut data dari PUPR Provinsi NTT selama 2023 telah terjadi penurunan kualitas jalan secara tajam sebesar 10% lebih. Di samping itu, beban fiskal daerah berupa pembayaran kembali pokok pinjaman serta bunganya melalui tahun 2024 sebesar 264 miliar akan terus menekan APBD kita ke depan. Oleh karena itu direkomendasikan agar pemerintah Provinsi NTT mengambil langkah-langkah tepat agar jalan berkonstruksi GO Plus dan jalan-jalan
dikembalikan secara berangsur dan lancar. 4. Belanja bantuan sosial dan belanja barang dan jasa yang penyerapannya sangat rendah agar pemerintah provinsi segera melakukan identifikasi permasalahan dan mencari solusi yang tepat agar tidak terulang lagi di waktu yang akan datang. 5. Pemerintah memperhatikan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI agar melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan. 1. Terkait dengan dana PN sebesar 76 miliar yang digunakan untuk membiayai kegiatan lain selain kegiatan yang ada dalam akta perjanjian kredit dengan PT SMI sesuai temuan BPK agar pemerintah provinsi segera mengklarifikasikan secara tuntas. Jika kegiatan yang dibiayai dengan dana PN rampung 100% fisik, maka berarti ada efisiensi anggaran sebesar 76 miliar sebagai wujud gerakan penghematan atau ada bagian-bagian pekerjaan yang tidak diselesaikan dengan tuntas dan berakibat pada pengurangan kualitas pekerjaan. 2. Khusus PT KI Bolok, Banggar meminta agar pada tahun 2024 harus ada realisasi tambahan permintaan modal sehingga dapat berfungsi untuk membuka lowongan pekerjaan, mendatangkan investasi dari luar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada PAD. 3. Berkaitan dengan silpa tahun anggaran 2023 yang mencapai 121 miliar lebih, Banggar menyarankan pemerintah secara efektif melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD. 3. Melalui penutup. Demikian laporan Badan Anggaran dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Insinyur Emilia Julia Nomleni ditanda tangani. Terima kasih kepada Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporannya. Paripurna Dewan yang baik, Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan rapat paripurna ini dan kita akan bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dalam rapat paripurna ke-30 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Akhirnya, sekali lagi akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang terhormat. Maka dengan ini rapat paripurna ke-29 masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan ditutup.